Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku. Di video kali ini aku mau sedikit sharing ke teman-teman semua tentang cerita aku untuk mendapatkan dua garis merah itu loh. Nah, teman-teman semua, aku itu menikah di 2016 bulan 6 tanggal 1. Di situ tuh posisinya aku sementara sedang haid. Dan namanya kalau orang baru menikah nggak ada yang namanya kayak pikirannya harus cepat-cepat punya momongan. Jadi aku di situ santai banget, nggak yang buru-buru banget. Ganti bulan mertuaku bilang ke aku kalau mau hamil ya sudah, hamil aja nggak apa-apa. Mungkin dipikirnya juga aku mau nunda kan, padahal enggak. Jadi mulai ganti bulan itu kan kalian tahu sendiri kan mulutnya orang-orang gitu, yang paling menyakitkan itu pasti dari mulutnya orang-orang. Bukannya mereka mendoakan, tapi mereka akan bertanya terus-terus kayak, kamu kenapa belum hamil, kok belum hamil, ini itu kan. Pertanyaan itu memang selalu menusuk-nusuk di telinga gitu, di otak juga. Nah terus sampai akhirnya aku sih sebenarnya kayak nggak terlalu peduli ya omongannya orang mau bilang apa gitu kan, nggak terlalu peduli. Cuman satu hari itu, dulu kan aku jualan baju online gitu kan, terus ada teman aku belanja ke rumah, terus dia sambil nanya-nanya kayak gitu kan. Ya aku bilang belum, terus dia bilang gini, coba periksa, murah aja kok, katanya gitu. Jadi sebenarnya yang bikin sakit hati itu kayak meremehkan gitu loh. Mungkin buat teman-teman semua kayak biasa-biasa aja, tapi buat aku tuh kayak gimana ya, bahasanya tuh kayak menusuk di hati gitu ya, lebih parah dari kayak belum hamil atau segala macam. Ini lebih sakit hati di aku gitu. Dari situ kayak aku mikirin dong mikirinnya gini, bukan masalah tentang uangnya, bukan masalah tentang itunya, cuman kan aku rasa kayak pernikahan aku itu kayak baru-baru aja, jadi kayak nggak perlu buru-buru, belum setahun kan itu. Jadi kayak aku tuh bawa santai aja gitu. Cuman karena dia bilang seperti itu, aku tuh sampai kayak gimana ya, kayak sebel gimana gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi periksa. Itu pun aku juga sharing ke tante suami aku bilang kan, apa periksa aja kali ya, tapi aku juga malu periksa, kayak maksudnya gimana sih tuh program hamil gitu loh. Ya udah, tantenya suami aku antarkan. Nah by the way, di sini di Timika Papua itu dokter kandungan cuma ada 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Dan dulu waktu masih pertama kayak pengen tahu tentang kandungan, aku tuh cuman tahu 2 dokter laki-laki gitu. Jadi tante aku saranin yang satunya ini, dokter yang pertama ini. Dia katanya sabar banget, pokoknya kayak welcome banget juga dengan pasien-pasiennya. Jadi aku bilang, ayo sudah pergi kan, tapi anterin. Jadi aku dianterin sama tantenya, sama suami aku juga kan. Terus ya ampun, aku sampai lupa guys. Jadi sebenarnya tuh kayak sehabis teman aku bilang gitu kan, aku cari-cari kayak cara gimana ya, kayak sebelum ke dokter. Jadi aku tuh sebelum ke dokter kan, sepupu suami aku nikah, beda berapa bulan nikahnya sama aku. Terus dia 3 bulan kemudian dia sudah ngisi. Terus aku kan nanya pakai minum apa atau apa gitu kan. Terus dia bilang minum madu penyubur.
Jadi itu fotonya guys, madu penyuburnya. Nah aku minum itu kan, cuman aku rutin banget. Aku tuh anaknya kayak nggak mau yang ulang-ulang gitu, kayak maunya rutin, yang penting ada hasil. Terus aku minum satu botol terus nggak ada hasil, kayak nggak ada perubahan. Terus akhirnya aku beli lagi satu botol, dan suami aku juga beli yang untuk laki-laki. Nah jadi yang itu tadi. Nah terus aku sama suami udah habisin tapi nggak ada hasil. Balik lagi ke semua orang beda-beda, nggak mungkin sama gitu. Aku mikirnya segitu, kayak nggak mungkin sama, jadi ya udah mungkin dia beruntung, aku kurang beruntung kan. Ya sudah. Terus setelah itu aku sempat minum kayak aku suami aku minum telur ayam kampung udah juga. Terus aku cari-cari lagi kan, aku tanya orang-orang, coba urut perutnya, siapa tahu kandungannya turun. Dan aku tuh udah bilang kan tadi, paling seneng yang penting ada hasil. Jadi aku urut perut selama kayak seminggu sekali gitu, selama 1 bulanan atau lebih, tapi nggak ada hasil juga. Jadi ya tadi pertama aku udah minum madu, udah minum telur, udah urut kan, udah 3. Banyak yang apa yang mereka bilang, kadang aku ikutin sebelum pergi periksa ke dokter. Dan yang keempat akhirnya aku pergi ke dokter, yang tadi aku cerita, aku pergi ke dokter itu dan karena aku sebelumnya belum pernah ke dokter kandungan, susternya kan tanya, dan aku bilang mau program hamil. Terus aku di USG tapi melalui perut, jadi lewat perut aku di USG, tapi dokternya bilang aku nggak kenapa-napa, aku normal. Tapi suami aku nggak diperiksa di situ ya guys, cuma aku doang. Jadi aku dibilangnya kan normal, dan aku dikasih obat, aku rutin. Dan itu kayak kalau program hamil itu kayak sebulan sekali gitu loh, jadi kayak nunggu haid selanjutnya gitu. Nah guys, by the way, aku dari gadis haidnya itu nggak teratur. Jadi kalau aku itu kayak 2 bulan sekali, kadang kalau biasa 1 bulan sekali, biasa 2 bulan sekali, bahkan pernah 3 bulan 1 kali. Dan aku tuh sempat tanya ke guru aku gitu kan, dulu kan aku sekolahnya di SMK Kesehatan. Guru aku bilang itu kan dia bagian reproduksi. Terus aku tanya kan, terus dia bilang itu adalah hormon, kayak normal aja gitu loh. Jadi ya udah, aku bawa santai aja, nggak ada yang pikiran yang aneh kan. Terus akhirnya aku minum obatnya, habis balik lagi, itu ada 3 atau 4 kali aku kesana, tapi aku merasa tidak ada hasil. Dan kalian tahu kan betapa capeknya itu minum obat, kayak setiap hari minum obat setiap hari. Terus kayak obatnya itu kayak besar-besar gini loh, jadi kayak aduh udah capek minum obat, udah deh berhenti aja. Nah jadi aku berhenti di situ, berhenti beberapa bulan. Aku sambil kayak nyari-nyari lagi dokter yang lain, dan ternyata aku dapat lagi dokter ini juga dokter laki-laki. Jadi pas aku ke dokter itu, aku lupa bulan berapa, tapi bukunya itu masih ada semua, aku simpan. Jadi aku ke dokter yang selanjutnya, aku di USG nya lewat bawah, dan aku tuh kayak gimana ya hasilnya, gimana. Karena kalian tahu nggak, periksa ke dokter itu kayak itu perlu ngumpulin niat banget, tahu. Karena apa? Karena kayak kira-kira kita ini kesana ini ada penyakit nggak ya gitu. Kayak pikirannya tuh jadinya kayak bercabang-cabang, padahal kayak nggak ada, cuman namanya juga kita manusia biasa, pasti kayak takut. Terus guys, by the way, mama aku itu anaknya sama aku kan anak pertama, adik aku itu ada 5, jadi 6.
Dan di situ pikiranku kayak nggak mungkin lah aku susah karena mama aku aja kayak anaknya 6. Terus guys, aku pergi ke dokter itu di USG lihat bawah, terus dokternya bilang gini, dinding rahim aku tuh tebal. 1, 2 itu sel telur aku kecil-kecil. Jadi aku tuh disaranin kayak olahraga, diet gitu loh. Padahal posisi berat badan aku saat itu kayak cuma 53. Dari dulu sih kayaknya 53 sampai sekarang juga 53. Jadi kayak aku merasa kayak wah, ini badan kecil aja tapi kok disuruh olahraga gitu kan. Ya sudahlah, ikutin aja kata dokter kan. Lagi-lagi daripada udah minum obat setengah mati tapi kayak nggak dengerin olahraganya atau apalah, itu sama aja bohong kan. Nah di situ aku dikasih beberapa obat lagi, dan aku tuh belum haid selama 2 bulan kalau nggak salah, belum haid. Jadi pas aku minum obatnya itu nggak lama aku tuh flek. Nah flek itu kayak aku pikir kan mau haid, nah aku biarin aja terus sampai 1 mingguan. Ini kok fleknya nggak berhenti, jadi kayak bingung kan, apa ini karena obat atau karena apa. Jadi aku balik lagi ke sana 1 minggu lebih, pokoknya kayak 10 harian kemudian aku balik lagi kan. Terus dia bilang ya udah kalau gitu dikasih obat lagi, tapi kayak beda obat kan. Nanti kalau misalnya ngantuk guys, nanti kalau misalnya haidnya nggak berhenti lagi, balik aja. Nah di situ aku minum lagi obat yang baru dikasih kan. Terus aku setelah minum obat itu ternyata nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan, jadi kayak masih flek-flek aja, nggak haid. Aku kan jadi takut, padahal kenapa, aku cuman kayak pikirannya tuh kayak aduh ini gimana ya, kok begini. Nah jadi buat teman-teman semua, kalian yang belum ngerasain betapa susahnya itu punya anak, kalian gak usah banyak bacot ya, mulutnya kalian tuh dijaga, jangan melukai hati orang lain gitu kan. Kayak bahas-bahas kayak gitu, udahlah kalian ngurusin rumah tangga kalian aja mendingan, ya kan, ngurusin anak kalian, ngurusin suami kalian. Mungkin yang belum punya anak itu disuruh senang-senang dulu sama suaminya, ya kan, disuruh bahagia dulu sama suaminya, disuruh kayak kalian boleh milikin apa yang kalian punya dulu, yang lain kayak rumah kayak apa kayak gitu. Siapa tahu aja kan disuruhnya kayak gitu dulu baru dikasih anak, ya kan. Jadi buat teman-teman semua itu kalian mulutnya dijaga aja dulu. Sebenarnya orang yang belum punya anak itu kayak, kalian tahu nggak, rasanya tuh kayak tertekan karena diomongin terus. Aku tuh 2 tahun baru dikasih sama Allah anak. Kalian tahu selama 2 tahun itu kuping telinga sama aja, kuping pikiran ini kayak aduh muak pokoknya deh. Jadi sebenarnya kebanyakan orang itu belum punya anak sebenarnya juga karena stres, salah satu faktornya gitu. Jadi kalian nggak usah tanya-tanya kapan, semua itu juga semua orang juga mau punya anak, cuman kan memang Tuhan belum kasih, Allah belum kasih, ya kan, nggak bisa dipaksakan, itu bukan barang yang bisa kita beli gitu, itu memang titipan dari Allah. Jadi mau gimana pun kita nggak bisa paksain, kita sebagai manusia cuma bisa berdoa, berusaha, ya kan. Tuh teman-teman. Terus aku lanjut lagi, itu pokoknya aku jalanin itu kayak selama setahun lebih. Pokoknya itu aku cuma 2 kali, dokter pertamanya kan kayak 3-4 kali aku balik-balik, dokter kedua ini kayaknya cuma 2 kali, karena yang ketiga kalinya aku mau balik tapi kayak nanti cuma flek doang toh. Jadi aku nggak balik, dan aku kayak suami aku bilang gini, udahlah berhenti, nggak usah periksa lagi, kayak
kasihan juga kan dia akunya minum obat terus capek, sudah bawa santai aja katanya suami aku gitu. Jadi by the way di situ tuh aku sempat olahraga, jadi olahraga dari 53 turun ke 51, itu nurunin 2 kilo tuh kayak aduh susah banget. Padahal perut aku itu juga yang nggak besar, cuman nggak tahu kenapa dinding rahimnya tebal. Kebanyakan makan tetelan kali ya. Jadi aku lanjut lagi ya, aku stop untuk pikiran-pikiran seperti yang lain-lainnya itu ke dokter atau apalah. Tapi karena aku cari tahu lagi dan lagi kalau ternyata masih ada dokter satu lagi di Timika sini, dan aku tuh nggak kayak baru tahu kan. Terus aku pergi, bukan aku belum pergi. Jadi dokter ini sangat aduh, pokoknya kalau kalian tinggal di Timika Papua pasti kalian tahu dokter ini. Dokter ini paling baik banget. Dia dokter satu-satunya perempuan, yang dokter kandungan. Terus itu aku chat itu 2018. Jadi dari 2016 kan aku udah menikah. 2017 aku berusaha di dokter-dokter yang dua ini dan nggak ada hasil, dan aku berhenti. Terus 3 bulan kemudian tiba di Januari 2018, aku iseng chat dokter ini lewat messenger kan. Siapa tahu dibalas. Terus aku tanya, aku bilang, Assalamualaikum dok, mau nanya, ini dok, aku, nah by the way kalian perlu tahu kalau dokter perempuan ini tuh punya klinik. Dokter perempuan ini punya klinik. Jadi kan aku kan iseng nanya aja. Terus dia bilang, coba aja ke klinik bun. Bun, padahal belum punya anak bun. Jadi disuruh ke klinik aja. Itu pun aku ngumpulin niat betul-betul yang dari hati, karena kayak takut kan, udah 2 kali ke dokter tapi hasilnya nggak ada sama aku. Nah, kalian pernah dengar nggak, by the way, dokter itu juga kayak cocok-cocokan sama kita, bukan cuma obat tapi dokter juga gitu. Jadi mungkin aku pikir ya mungkin 2 dokter ini nggak cocok di akunya. Nah, jadi aku ngumpulin niat kan, aku minta izin dulu ke suami aku, ayo kita kesana lagi, coba lagi. Terus dia bilang, nggak usah lah, ngapain gitu. Dulu aku bilang, ya coba-coba aja, siapa tahu kan. Coba aja lagi. Jadi beberapa hari kemudian dia bilang, ya sudah, ayo kita ke sana. Ya sudah, aku sama aku ke sana. Dan jujur aku tuh suka banget sama dokter ini, karena di dokter ini aku tuh berhasil. Kalian tahu, itu sangat-sangat luar biasa. Rasanya itu kayak bangga, senang gimana gitu. Rasanya tuh kayak itu menampar mulut-mulut kalian di luar sana gitu. Kayak aku menunggu 2 tahun, akhirnya aku dikasih juga gitu. Jadi bulan 1 itu aku pergi, aku pikir aduh semoga aja kayak bulan depan deh gitu kan, semoga aja bulan depan. Terus ternyata pas bulan 1 aku pergi itu kayak aku dikasih tahu juga sama dokter yang ketiga ini yang perempuan, bilangnya itu sama kayak dokter yang kedua. Dibilangnya tuh aku itu dinding rahimnya tebal dan sel telurnya kecil. Jadi yang pertama itu aku harus olahraga lagi olahraga. Tapi di situ aku cuma jalanin kayak beberapa hari aja, terus aku bilang capek gitu kan, udah deh nggak olahraga lagi. Terus dokternya bilangnya gini, kita fokus dulu pembesaran sel telur, kita fokus dulu kayak kasih lancar haid aku dulu kan. Nah
karena aku udah cerita aku ke dokter si ini, terus akhirnya dia bilang mau lancarin haid aku dulu. Jadi aku tuh kayak banyak berharap banget kayak gitu kan. Ternyata bulan 2, jadi semenjak bulan 1 kan, terus bulan 2 kan disuruh balik. Bulan 2 itu aku haid, bulan 3 haid, 4 haid, dan ini kayak teratur banget. Itu pertama kali kayak aku tuh ngerasain haidnya aku hitung gitu, kayak maju 2 mundur, maju 2 mundur gimana sih, maju 2 tanggal gitu. Kayak baru pertama kali itu, karena dari selama gadis itu nggak pernah namanya hitung-hitung haid. Yang aku tahu kalau haid ya udah haid karena nggak pernah teratur. Nah baru kali itu bulan 2 itu baru haidnya teratur. Bulan 2, bulan 3, bulan 2 haid, bulan 3 itu mulai dokternya bilang itu mulai untuk kita fokus ke pembesaran sel telur gitu. Nah, by the way teman-teman guys semua, di sini tuh udah jam 2. Aku baru sempat bikin video sekarang soalnya anak aku baru tidur dan suami aku lagi sakit. Jadi aku baru ada kesempatan sekarang. Jadi bulan-bulan selanjutnya itu kayak lebih fokus ke pada intinya yang sakit itu. Teman-teman semua, kayaknya aku udah dulu buat videonya, besok lagi baru aku lanjut untuk part 2-nya. Kalian jangan lupa nonton ya, karena mata aku udah berat banget di sini. Kalian bisa lihat mata aku sudah sayup banget. Aku capek banget, jadi mau istirahat dulu. Ceritanya sampai di yang bulan-bulan selanjutnya aku disuruh perbesar telur ya. Kalian ingat ya. Jangan lupa di like, komen juga, dan jangan lupa di share ya teman-teman, karena aku mewakili kalian semua, teman-teman online. Oke. Jadi sampai di sini aja dulu. Kalian jangan lupa subscribe dan bagi-bagi ke teman-teman semua ya. Bye bye, see you next video. Assalamualaikum.